Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talabatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Para santriwan dan santriwati, kita lanjutkan kembali video kita kali ini. Kita bahas hadis berikutnya, itu al-munkar. Lihat di sini ta'rifuhu, definisinya. Perlu kita ketahui bahwa al-munkar ini lawan dari hadis ma'ruf. Lawan dari hadis ma'ruf. Kita lanjutkan. Jadi secara tidak langsung ketika kita membahas munkar, kita juga menyinggung tentang hadis ma'ruf. Ta'rifuhu, definisinya. Lahu ta'rifan, ada dua definisi. Dia memiliki dua definisi. Yang pertama, huwa al-haditsul ladzi fi isnadihi rawin fahusha ghalatuhu aw kasurat ghaflatuhu aw dhahara fisquhu. Huwa al-haditsul ladzi fi isnadihi, yaitu hadis yang di dalam sanadnya rawin, terdapat seorang perawi, fahusha ghalatuhu, banyak kesalahannya, parah kesalahannya, au kasurat ghaflatuhu, atau banyak lalainya, banyak lupanya, au dhahara fisquhu, atau muncul kefasikannya, atau nampak kefasikannya. Yang kedua, definisi yang kedua adalah huwa ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan lima rawahu as-siqatu, yaitu hadis yang lemah, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, mukhalifan, menyelisihi, lima rawahu as-siqatu, menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah. I'tamadahu Ibnu Hajarin, dan ini adalah definisi yang dijadikan sandaran oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang menjadi pegangan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika beliau menafsirkan atau mendefinisikan hadis munkar. Maka definisi yang kedua dari Imam Ibnu Hajar, apabila ada perawi yang lemah meriwayatkan hadis dan hadis tersebut menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah itu disebut dengan munkar. Disebut dengan ma'ruf, maaf. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif disebut dengan munkar, dan hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif ini disebut dengan ma'ruf. Maka definisi ma'ruf adalah huwa ma rawahu as-siqatu mukhalifan lima rawahu ad-dha'ifu. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, mukhalifan lima rawahu ad-dha'ifu, menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Kita langsung ke contoh, misaluhu, contoh masing-masing dari definisi ini punya contoh ya. Hadisnya ma rawahu an-Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i, ya. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Marfu'an, secara marfu', kulu al-balha bitamri, makanlah kalian al-balha, makanlah kalian al-balha bitamri, ya. Makanlah kalian sejenis buah balhun, ya, dengan tamar, fa inna bana Adam, karena sesungguhnya Ibnu Adam, ya, idza akalahu, apabila dia memakannya, ghadiba asyaiton, maka syaitan akan marah. Ghadiba asyaiton, maka syaitan itu akan marah. Qala an-Nasa'i, Imam an-Nasa'i mengatakan hadza hadisun munkar, hadis ini munkar. Nanti kita jelaskan di kitab selanjutnya di video yang ketiga. Makanlah oleh kalian al-balha. Al-balha ini sejenis korma mentah. Nah, jadi korma itu terbagi menjadi beberapa bagian fasenya. Yang pertama al-balhu, setelah al-balhu itu, ya, yaitu ar-rutab, setelah ar-rutab baru at-tamar. Selanjutnya misalu at-ta'rifi asani, contoh untuk definisi yang kedua,
Ma rawahu Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, man aqama sholata, siapa yang mendirikan salat, wa ata zakata, dan menunaikan zakat, wa hajjal baita, ya, dan pergi haji ke Baitullah, ya, wa shoma, dan dia berpuasa, wa qara'a ad-dhaifa, dan memuliakan tamu, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Qala Abu Hatim, Imam Abu Hatim mengatakan tentang hadis ini, huwa munkarun, hadis ini munkar. Kenapa munkar? Karena dia menyelisihi hadis yang mauquf statusnya. Ini dianggap statusnya marfu kan? Sedangkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, yaitu perkataan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka definisi contoh dari hadis ma'ruf di sini adalah yang mengatakan hadis yang ini, hadis man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma wa qara'a ad-dhaifa wa dakhala al-jannah, itu adalah hadis mauquf. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, dan walaupun dia bertentangan dengan perawi yang dhaif yang menyebutkan kalau ini adalah hadis marfu dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih layak diambil adalah perkataan perawi yang thiqah yang mengatakan kalau hadis ini adalah mauquf, perkataan sahabat Nabi, bukan perkataan Nabi. Hukmuhu, hukumnya, mardudun wa huwa yali al-matruka fi dhu'fi. Nah, hadis munkar, ya. Hadis munkar itu hadis yang tertolak dan itu di atas derajat hadis matruk dalam sisi kelemahannya. Nah, sedangkan hadis ma'ruf maka dia makbul, diterima, yuhtaju bihi, dan bisa dijadikan hujjah. Nah, ini dua pelajaran kita. Yang pertama adalah matruk, yang kedua adalah munkar. Semoga bisa dipahami semuanya, dan insya Allah apabila ada yang tidak dipahami mohon ditanyakan langsung. Namun sebelumnya insya Allah Ustadz akan berusaha di video yang ketiga menjelaskan tentang bagan-bagan definisi yang pertama dan definisi yang kedua dari contohnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.